Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairul huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Masyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai pada malam yang ke-23 dari bulan Ramadan. Nasallallahu azza wa jal ayataqabbala minna ma madha min Ramadan, wa nasallallahu azza wa jal ayyutimma alaina Ramadan fi sihhatin wa afiyah. Nah, salah satu tujuan daripada puasa sebagaimana yang dimaklumi adalah menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang bertakwa. Dan hamba yang bertakwa adalah hamba yang takwa hubungannya dengan Allah dan juga bertakwa hubungannya dengan makhluk. Dan itu diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Bukan semata-mata orang yang takwa adalah orang yang banyak ibadah, banyak puasanya, banyak salatnya, banyak tilawatil Qur'annya dan seterusnya. Itu bagian dari takwa. Tapi juga takwa itu diwujudkan dalam bentuk muamalah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar keimanan orang yang takwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini standar iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain dikatakan dalam kebaikan. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwa manusia itu
bermacam-macam. Yang pertama, ada manusia yang tidak menginginkan kebaikan bagi orang lain, walaupun dia punya iman. Walaupun dia punya iman, apalagi kalau tidak punya iman, memang tidak dianggap. Tapi ada di antara orang-orang yang mengaku beriman, itu tidak menginginkan kebaikan bagi orang lain, selalu menginginkan kejelekan bagi orang lain. Makanya kalau orang lain dapat kejelekan, dia senang. Kalau orang lain dapat kebaikan, dia tidak senang. Iya. Kalau orang lain sakit, kalau orang lain celaka, kalau orang lain dapat musibah, dia senang. Tapi kalau orang lain dapat rezeki, dapat rumah baru, dapat istri baru, misalnya, ya, dia tidak senang. Maka berarti dia tidak masuk standar yang disebutkan Nabi tadi. Bahkan standarnya bertolak belakang. Ya. Yang kedua, ada manusia yang tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mau senang, mau susah, mau dapat musibah, mau dapat rezeki, mau dapat macam-macam, dia tidak peduli. Ini lebih baik daripada yang tadi. Ya, tetapi belum seperti standar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang mukmin itu selalu menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Ya, maka kalau kita menginginkan kebaikan, harus ada namanya kepedulian kepada saudara kita, peduli. Ya, kalau saudara kita mendapatkan kebaikan, kita peduli, kita ikut senang, peduli namanya. Kalau dapat musibah, kesusahan, ya kita bantu, peduli namanya. Yaitu standar iman. Ya. Sebagian manusia kan tidak peduli. Padahal itu adalah bagian dari keimanan. Bukan bagian keimanan hanya sholat malam saja, puasa saja. Bagian keimanan ada namanya kepedulian. Makanya orang dilatih puasa sekaligus peduli pada orang lain. Ya, kalau orang lain lapar, kita merasa juga lapar. Itu namanya peduli. Yang ketiga, ada manusia yang peduli, ya, cinta kepada saudaranya dalam kebaikan. Tetapi dia tidak ingin kebaikan pada saudaranya itu sama dengan dia. Ya, dia ingin saudaranya dapat kebaikan, tapi selalu dibawa dari kebaikan yang dia dapat. Nah, ini juga belum memenuhi standar seperti yang disebutkan Nabi tadi. Karena standarnya kan harus sama. Ya. Sebagian manusia menginginkan kebaikan,
Misalnya saya beri makan kepada saudara saya, tapi makanan yang dia beri beda dengan yang dia makan. Nah, itu belum memenuhi standar keimanan namanya. Saya makan ayam, saya sumbang ke masjid ikan kering. Ya, ada kepedulian, tetapi belum memenuhi standar keimanan. Kalau standar imannya seperti Nabi, apa yang dia makan, itu yang dia bawa. Karena dia cinta kepada saudaranya, sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Ya, dia misalnya punya apa yang Allah beri nikmat kepadanya. Misalnya dia punya motor, misalnya ini contoh ya, punya motor, saudaranya pinjam, maka dia berikan saudaranya pinjam itu sebagaimana dia pakai. Kamu pinjam, tunggu dulu, saya isi bensin dulu, kau pakai seperti saya pakai. Jangan mengatakan silahkan pinjam, tapi kalau pinjam harus tahu diri, beli bensin sendiri ya. Ya itu ada kepedulian, tapi dia tidak mau kebaikan itu sama antara dirinya dengan orang lain. Itu belum memenuhi standar keimanan. Ya, makanya puasa itu mendidik orang meningkat standar keimanannya. Misalnya orang berbuka, ya, orang berbuka. Ini kadang sebagian tempat, ya karena namanya ini bicara agama, ya. Kadang sebagian orang kalau dia panitia, kalau ada yang menyumbang, dia periksa dulu apa yang dibawa. Misalnya nasi dos, apa lauknya? Oh bagus-bagus, simpan. Oh ini biasa, simpan. Nanti yang dibagi, yang di bawah standar. Ini yang bagus untuk kita. Berarti dia menginginkan kebaikan ada, tetapi dia ingin kebaikan yang diterima saudaranya itu selalu di bawah yang dia dapat. Itu belum memenuhi ya standar keimanan. Ada imannya, ada sedikit naik imannya, tapi belum ya memenuhi standar. Yang keempat, yaitu tadi kalau memenuhi standar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang dimakan itu yang dikasih, apa yang dirasakan itu yang dia bagi. Ya, misalnya masjid itu fasilitas umum, tidak ada yang punya, sudah menjadi wakaf. Maka siapa yang duluan datang misalnya, maka dia berhak di depan. Karena sebagian orang dia tidak mau di belakang, di depan terus walaupun datang terlambat. Jadi dia menginginkan selalu yang lebih daripada saudaranya. Tapi kalau orang cinta kepada saudaranya masih ada sop di depan, ya, silahkan maju ke depan supaya sama-sama kita di depan. Nanti kalau sudah full baru di belakang, di belakangnya. Iya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam itu mendidik sahabatnya seperti itu. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lapar. Ya. Sebutkan kisahnya oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari.
sudah berapa hari tidak makan, bukan 1 hari, sudah beberapa hari tidak makan. Saking laparnya, maka beliau mengambil batu untuk mengganjal perutnya, untuk mengurangi rasa lapar. Karena kalau orang semakin lapar, ya perut kan bagaimana gitu. Nah, supaya tidak terasa laparnya, mengurangi rasa lapar, diikat. Kalau dulu diganjal dengan batu. Karena itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu berharap ada yang memberi makan. Maka lewatlah Umar. Maka beliau menyapa. Setelah menyapa, berlalu. Dia tidak mau bilang saya lapar. Karena orang dahulu itu menjaga diri luar biasa. Walaupun sebenarnya kalau dia minta, itu bukan sesuatu yang aib. Karena memang sudah lebih dari sekedar butuh. Tapi tetap dia jaga dirinya. Dia bilang dalam dirinya, aduh, Umar tidak tahu saya lagi sangat lapar. Kemudian berlalu Umar, tidak lama kemudian muncul Abu Bakar. Muncul Abu Bakar. Sapa, tanya keadaan. Berlalu juga, tidak mengajak makan. Alhasil berlalu, Abu Hurairah tambah lapar. Waduh, Abu Bakar juga biasanya dia paling kenal kita, tidak tanya-tanya juga kamu lapar atau tidak. Kemudian lewatlah Rasulullah SAW. Setelah disapa, Nabi SAW mengatakan, kelihatannya kamu wahai Abu Hurairah lagi lapar. Karena Nabi itu paling tahu sahabatnya. Kebetulan saya ada undangan makan. Abu Hurairah senang luar biasa. Ya, kesempatan ini memang lagi sangat lapar. Alhasil diajaklah Abu Hurairah ke tempat orang yang mengundang Nabi untuk makan. Tapi ternyata bukan Abu Hurairah saja yang dipanggil. Banyak juga sahabat yang lain yang dipanggil. Singkat cerita, ketika tiba di rumah tempat makan, ketika makanan sudah siap, maka Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, layani sahabat yang lain satu persatu. Kalau harapannya kan harusnya saya duluan yang makan, tapi disuruh melayani dulu, bukan dilayani ayo makan, tidak, suruh melayani satu persatu. Tuangkan minuman, minum sampai kenyang, pindah lagi. Kasih susu, pindah lagi sampai semua yang lain sudah kenyang. Selesai itu baru Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, sekarang giliranmu wahai Abu Hurairah. Jadi paling terakhir, padahal dia yang paling lapar. Nah, disuruh lagi melayani. Tapi itu pendidikan yang luar biasa. Artinya dididik, walaupun dia sangat lapar, tapi dididik mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Melayani dengan sepenuh hati. Walaupun lapar, loyo, segala macam, dia layani. Dan dia tidak menggerutu kenapa begini. Kalau kita sekarang mungkin
mau disuruh pun sudah pergi. Ya. Mungkin sudah pergi sebelum disuruh. Saya sudah sangat lapar, disuruh lagi. Saya lagi yang dipanggil duluan, kenapa yang belakangan datang yang dikasih duluan? Ya tidak. Karena mereka mengerti bahwa pendidikan Nabi itu pasti hasilnya lebih bagus, ya. Bukan sekedar makannya atau minumnya. Nah, sampai kemudian Abu Hurairah disuruh lagi minum oleh Nabi, pokoknya minum sampai kenyang. Sampai Abu Hurairah, ya Rasulullah, ma ajidu maslakan. Ya Rasulullah, tidak ada lagi tempat, semuanya sudah penuh. Ya. Jadi itulah standar keimanan. Kalau sudah bisa mencapai derajat mencintai saudara sama dengan mencintai diri kita sendiri dalam kebaikan. Ya. Kemudian ada standar yang lebih tinggi, yaitu mencintai saudara lebih daripada ya diri sendiri. Dan itu sangat susah untuk diraih, tapi mungkin diraih. Jadi orang boleh berlomba dalam kebaikan, tapi kadang dalam hal tertentu ya kita dahulukan saudara kita, ya, kita dahulukan saudara kita karena kita lebih mencintai dia daripada kita. Karena itu sebagian kisah sahabat, kalau ada tamunya, ya, walaupun makanannya tidak ada, dia akan siapkan. Walaupun anaknya menangis, suruh diam untuk melayani tamunya. Artinya dia lebih mencintai tamunya daripada dirinya, daripada keluarganya. Kenapa? Karena itu iman. Ya, itu bagian dari iman. Bukan sekedar bagian supaya orang senang. Habis. Bukan juga sekedar biar kita susah, yang penting dia senang. Tidak. Tapi itu bagian dari iman. Mereka mau melakukannya karena iman. Ya. Sebagian orang-orang dahulu kalau dimintai fatwa tidak mau jawab. Kalau masih ada yang lain yang bisa jawab, ya, walaupun memberi fatwa itu kan kebaikan, dan dia berhak untuk memberi fatwa karena dia orang yang alim. Tapi ketika ada saudaranya yang alim juga, maka dia sodorkan kepadanya. Ya, berbeda dengan kebanyakan manusia sekarang. Jangan tanya si fulan, tanya saya. Kalau orang ditanya, dia tidak ditanya, dia marah. Itu standar imannya yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, Ramadan, puasa secara khusus, ya mendidik kaum muslimin minimal bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Karena itu kadar wajib dari keimanan, ya, kadar wajib dari keimanan. Kalau dibawanya berarti iman kita masih di bawah, belum memenuhi standar seperti yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya di akhir-akhir Ramadan. Dan insyaallah taala kalau tidak ada halangan, insyaallah besok kita ada tamu ya. Ada Syekh mungkin bersama dengan kita untuk salat maghrib, salat isya dan tarwih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada sugestinya bagi kita untuk bersemangat mengisi Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, dengan sebaik mungkin agar kita mendapatkan keutamaan yang besar
dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu kama tasma'un, barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.